Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Siti Muda dari PBA 5A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UTS, ujian tengah semester mata pelajaran atau mata kuliah telaah materi bahasa Arab MTS. Yang pertama yaitu soalnya uraikan tentang kedudukan, tujuan, alokasi, serta beban belajar mata pelajaran bahasa Arab MTS. Yang pertama, kedudukan. Apa sih kedudukan materi bahasa Arab MTS itu? Nah, di sini kedudukannya yaitu sebagai mata pelajaran wajib, di mana mata pelajaran wajib itu bukan hanya memahami saja bukan hanya sebatas pengetahuan saja bahasa Arab tersebut, tetapi juga dapat memahami bahasa Arab tersebut terhadap 4 maharoh. Apa saja 4 maharoh tersebut? Maharoh qiraah, kitabah, istimah, dan kalam. Nah, jadi pada mata pelajaran wajib itu siswa dapat memahami 4 maharoh tersebut dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu tujuan. Apa sih tujuannya? Nah, di sini dari KMA 2019 ada 3 tujuan. Yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan komunikasi bahasa Arab. Nah, di sini tujuan pertamanya siswa dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara lisan maupun tulisan dengan berbahasa Arab. Yang kedua yaitu menumbuhkan kemandirian, pentingnya bahasa Arab, yaitu adalah salah satu bahasa asing. Jadi menumbuhkan rasa bahwa bahasa Arab itu penting dari bahasa asing lainnya. Nah, yang ketiga yaitu mengembangkan pemahaman tentang antara bahasa Arab dengan budaya bahasa Arabnya. Nah, jadi menumbuhkan atau mengembangkan pemahaman bahasa Arab itu sangat berkaitan dengan budaya. Nah, tidak terlepas juga bahasa Arab itu digunakan untuk umat muslim, utamanya sebagai pedoman, yaitu Al-Quran. Nah, Al-Quran kan berbahasa Arab, jadi sangat penting siswa mempelajari bahasa asing, yaitu bahasa Arab, terutama untuk kaum muslimin. Sebab banyak pedoman-pedoman hidup umat muslim itu menggunakan bahasa Arab. Selanjutnya yaitu ruang lingkup materi pelajaran bahasa Arab MTS. Nah, di mana ruang lingkup tersebut mengenai identitas diri, kehidupan sekolah, kehidupan di keluarga, rumah, hobi, profesi, kegiatan keagamaan, dan lingkungan. Di mana ruang lingkup per kelas itu berbeda-beda ya, teman-teman. Untuk ruang lingkup materi pelajaran bahasa Arab MTS kelas 7 yaitu ada ta'aruf, marafiqul madrasiyah, al-adawatul madrasiyah, al-unwan, al-bait, dan yang terakhir min yaumiyati usroh. Nah, itu ada 6 tema yaitu yang meliputi tema-tema tersebut untuk kelas 7 sesuai KMA 183 2019. Nah, untuk kelas 8 yaitu materinya meliputi asa'ah, al-hiwayah, yaumiyatuna, ada al-riyadhah, al-mihnah, dan ada al-iyadul mardha. Untuk kelas 9 ada 6 tema juga, yaitu meliputi al-hijriyah. Terus ada al-haflu bi maulidir rasul. Ada nuzul Quran wal idain. Selanjutnya ada jamalut tabiyah, ada al-haflu khaliqul alam, dan yang terakhir yaitu ada al-hifadu alal bi'ah. Nah, itu meliputi tema-tema untuk kelas 9. Nah, teman-teman, alokasi waktu bisa dilihat di sini ya, teman-teman. Ada program tahunan,
PROMES, program semester alokasi per bab, 1 semester alokasi jam per bab. Di sini PROTA itu program tahunan, yaitu contohnya rumusnya total minggu efektif 1 tahun, 1 semester kali total alokasi per minggu kali 2 semester. Jadi 18 minggu kali 3 jam per minggu kali 2 semester, yaitu 54 jam. Sedangkan dengan PROMES yaitu 18 minggu kali 3 jam per minggu, berarti 54 jam 1 semester. Kalau PROTA 54 berarti kali 2, berarti 108 buat 2 semester 1 tahun. Untuk alokasi per bab yaitu 18 minggu bagi 3 bab dalam 1 semester, yaitu 6 minggu per jam. Yaitu 6 minggu per bab ya teman-teman. Untuk alokasi jam per bab yaitu 6 minggu per bab kali 3 jam per minggu, yaitu 18 jam per bab dalam 1 bab. Nah, selanjutnya alokasi waktu untuk silabus dan RPP adalah 4 kali 40 menit dalam 1 semester. Rumusnya adalah total alokasi jam dalam 1 semester kali bab dalam 1 semester. Jadi 54 kali 40 menit atau 18 pertemuan. Sedangkan alokasi RPP yaitu 18 kali 40 dalam 1 kali pertemuan atau 18 jam pelajaran dalam 1 bab. Nah, teman-teman, itu alokasi waktu untuk materi bahasa Arab MTS ya. Nah, selanjutnya untuk soal kedua yaitu menjelaskan makna dan kedudukan KI dan KD serta aspek-aspek materi pelajaran bahasa Arab MTS dengan kurikulum 13. Nah, di sini makna dari KI tersendiri yaitu sebagai tingkat kemampuan untuk mencapai tujuan, mencapai SKL atau standar kompetensi lulusan yang harus dilalui atau yang harus dicapai oleh siswa dalam setiap tingkatnya. Jadi KI itu adalah kemampuan untuk mencapai SKL dalam setiap tingkat. Contohnya tingkat SD, SMP, SMA, pasti setiap tingkat itu mempunyai KI atau acuan-acuan yang berbeda pada setiap tingkat. Yang kedua, kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar adalah pencapaian kompetensi inti yang mana kompetensi inti yang harus dicatat, yang harus didapat dalam setiap tingkatan atau dalam setiap pembelajaran. Jadi pencapaian kemampuan yang dicapai atau yang harus didapat setelah diadakannya KBM atau setelah diadakannya pembelajaran, di mana akan menghasilkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang berstandar pada KI tersebut. Nah, itu adalah makna KD. Nah, yang kedua yaitu kedudukan. Apa sih kedudukan KI dan KD tersebut? Kedudukan KI yaitu sebagai acuan atau penyusun dari kompetensi dasar. Nah, acuan KI tersebut juga mengacu pada kompetensi dasar. Nah, di sini kompetensi dasar sebagai acuan atau penyusun dari KD. Sedangkan KD-nya sendiri yaitu sebagai landasan untuk menyusun indikator dan kompetensi inti. Jadi antara KI dan KD itu saling keterkaitan.
Seperti itu ya teman-teman. KI dulu baru KD. Jadi itu tidak bisa dipisahkan karena saling keterkaitan antara KI dan KD. Kedudukan KI sebagai penyusun atau acuan dari KD, sedangkan KD sebagai landasan untuk membuat indikator pencapaian dari kompetensi inti tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu aspek-aspek materi pelajaran bahasa Arab MTS. Di sini saya mengambil satu tema yaitu kelas 7 semester 2 yaitu tentang al-bait. Rumah. Di sini ada KD 3 dan KD 4. Nah, pada KD 3, pada pembelajaran al-bait ini, pada tema al-bait ini berbunyi yaitu memahami fungsi, bentuk, struktur teks dan unsur kebahasaan. Ada bunyi, kata, serta makna. Di mana dalam teks sederhana yang berkaitan dengan tema al-bait. Sehingga yang melibatkan tindak tutur siswa memberi dan meminta informasi tentang al-bait dengan memperhatikan susunan gramatikal yaitu khobar muqaddam dan mubtada muakhar. KD 3 yang poin 2 3.10 yaitu menerapkan kaidah tentang bentuk, makna serta fungsi dalam susunan gramatikal mubtada muakhar dan khobar muqaddam dalam teks deskripsi sederhana yang berkaitan dengan tema al-bait tersebut. Sedangkan untuk KD 4 yaitu mendemonstrasikan tindak tutur, memberi dan meminta informasi tentang rumah dengan memperhatikan susunan gramatika tentunya yaitu khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Menyusun teks deskripsi sederhana yang berkaitan dengan tema al-bait dengan memperhatikan susunan gramatikanya apa teman-teman? Susunan gramatikal khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Nah, itu untuk jawaban nomor 2. Selanjutnya untuk nomor 3 yaitu menguraikan IPK. Indikator pencapaian kompetensi dari tema yang ditugaskan yaitu tema al-bait. Tadi KD-nya telah saya sampaikan, KD 3 dan KD 4 dalam tema al-bait. Sekarang IPK apa saja yang akan dicapai atau indikator pencapaian kompetensi apa saja. Nah, pada 3 dan KD 4. Yang pertama pada KD 3 3.9 di mana siswa bisa menunjukkan kata atau ungkapan yang sesuai dengan gambar yang ada pada tema al-bait tersebut. Yang kedua menggunakan mufradat tentang ruangan yang ada di rumah. Menjodohkan antara kata yang benar yang menunjukkan ruangan di rumah dengan benar dengan benda yang ada di dalamnya. Contoh di sana ada meja makan, peralatan makan, contohnya piring, sendok, gelas dan sebagainya. Jadi dicocokkan antara gambar ruangan dengan benda yang ada di ruangannya. Terus yang selanjutnya yaitu mendengarkan, mengartikan atau menerjemahkan mufradat tentang tema al-bait ke dalam bahasa Arab dengan baik, ke dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Mengidentifikasi kata yang menunjukkan khobar muqaddam dan mubtada muakhar dalam teks deskriptif mengenai tema al-bait. Nah, yang terakhir itu menyusun kata atau frase yang terdapat yang tersedia menjadi kalimat yang lengkap atau menjadi kalimat yang baik dan benar dengan susunan gramatikal khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Nah, itu adalah IPK untuk KD 3 yaitu pada 3.9, berarti pada poin 1. KD 3 pada 3.10 yaitu menggunakan kaidah khobar muqaddam dan mubtada muakhar dalam teks deskriptif mengenai tema al-bait, menentukan makna dari teks deskriptif mengenai tema al-bait, melengkapi
kalimat dengan kata-kata yang benar. Jadi melengkapi kalimat yang kosong yang ada titik-titiknya, lengkapi dengan kata-kata yang benar. Yang selanjutnya yaitu menentukan persamaan kata dari bentuk kata dan bentuk mufrodat dari beberapa kata ke dalam teks qiraah. Yaitu selanjutnya yaitu menyimpulkan atau menyimpulkan isi atau gagasan pokok dari teks deskriptif teks qiraah tentang al-bait. Implementasikan susunan gramatikal mubtada mu'akhar dan khobar muqaddam ke dalam teks bahasa Arab tentang al-bait. Nah, yang selanjutnya yaitu pada KD 4 pada 4.9 yaitu IPK-nya adalah pada KD 4 di sini pada 4.9 yaitu yang pertama memaparkan atau menjelaskan memaparkan informasi secara lisan tentang al-bait dalam bahasa Arab. Yang kedua menjawab pertanyaan secara lisan ataupun tulisan tentang tema al-bait. Memperagakan secara lisan maupun tulisan secara berpasangan tema al-bait atau semacam dialog, berarti lisan ya teman-teman. Memaparkan secara lisan tentang tema al-bait secara berpasangan, yaitu dialog, hiwar. Yang selanjutnya itu membuat pertanyaan yang sederhana tentang tema al-bait dengan susunan gramatikal mubtada mu'akhar dan khobar muqaddam. Nah, yang terakhir itu menyebutkan beberapa kosakata terkait tema al-bait secara lisan. Jadi di sini pada 4.9 itu kan mendemonstrasikan. Jadi banyaknya di sini menggunakan lisan. Ada juga yang menggunakan tulisan ya, teman-teman. Nah, pada KD 4.10 di sini ada IPK-nya yaitu mengubah kalimat dengan kata yang diganti. Contohnya menggunakan fi'il mudhari, tadinya domir huwa diganti ke domir huma. Jadi siswa itu dapat mengubah ya, teman-teman. Yang selanjutnya itu menuliskan kembali teks qiraah tentang al-bait apa yang mereka dengar dengan harokat lengkap. Menata susunan kalimat tentang tema al-bait dengan memperhatikan susunan gramatikal ya, teman-teman. Mubtada mu'akhar dan khobar muqaddam, teman-teman. Nah, yang selanjutnya yaitu menyusun kalimat tema al-bait dengan pola susunan gramatikal tersebut. Mengklasifikasikan kata yang merumuskan khobar muqaddam dan mubtada mu'akhar. Jadi pada KD 4 di sini siswa dapat mengerti banget tentang tarkib khobar muqaddam dan mubtada mu'akhar tersebut. Bisa merumuskan, menyusun kalimat, menata susunan kalimat tersebut. Dan di sini yang dikhususkan itu atau yang ditekankan yaitu tentang tarkibnya. Nah, sedangkan alokasi waktunya yaitu untuk alokasi jam per bab itu yaitu 6 minggu per bab kali 3 jam per minggu sama dengan 18 jam per minggu. Jadi alokasi satu bab itu yaitu 18 jam dalam 1 minggu ya, teman-teman. Nah, untuk alokasi waktu RPP-nya yaitu 18 kali 40 menit. Nah, 40 menit itu 1 kali pertemuan. Jadi 1 jam pelajaran untuk MTS itu 40 menit, teman-teman. Jadi 6 kali pertemuan dalam 1 bab. Dalam 1 bab itu 6 kali pertemuan. Sedangkan dalam 1 semester semuanya 18. Berarti
Di sini satu semesternya 18 kali pertemuan, sedangkan 6 kali pertemuan dalam satu bab. Nah, teman-teman, dalam satu bab, nah satu pertemuannya itu 40 menit. Nah, untuk nomor 4 yaitu tentang profil kemampuan siswa setelah mempelajari tema ABAIT tersebut. Soalnya saya mengambil tema ABAIT. Jadi apa saja capaian atau profil kemampuan siswa setelah mempelajari ABAIT ini? Tentunya dengan KD tadi, KD 3 dan KD 4. Apa saja sih teman-teman capaiannya setelah belajar ABAIT tersebut? Nah, di sini ada 4 poin yang akan saya uraikan. Yang pertama yaitu siswa dapat mengetahui mufradat tentang rumah, ruangan rumah, dan sekitar rumah. Jadi di sini siswa dapat mengetahui contohnya apa sih bahasa Arabnya atau mufradatnya ruang makan, apa sih bahasa Arabnya ruang tidur, apa sih bahasa Arabnya kamar mandi, hamamun, ghurfatun naum, ghurfatul julus, ghurfatul akli, seperti itu. Jadi setelah mempelajari al-bait ini, siswa dapat mengetahui mufradat tentang rumah, tentang ruangan di dalam rumah dan sekitar rumah. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu siswa dapat menyusun teks sederhana atau teks deskriptif sederhana tentang al-bait. Nah, di sini siswa mampu mendeskriptifkan al-bait. Contohnya coba tuliskan deskriptif rumah sendiri. Nah, bisa menulis teks deskriptif rumah sendiri. Nah, yang ketiga itu siswa dapat membedakan antara khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Nah, setelah mempelajari ini, di bab pada tema ini, pada tema al-bait pada bab akhir ada tarkib ya. Nah, di sini dijelaskan tarkib tentang khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Jadi siswa telah memahami dan bisa membedakan antara mubtada muakhar dan khobar muqaddam tersebut, teman-teman. Nah, yang terakhir itu apa sih capaian yang akan dicapai atau yang akan didapat setelah belajar al-bait tersebut? Nah, siswa dapat mengetahui mufradat atau kosakata tentang kata keterangan dan kata sifat contoh. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.